Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widya Rahayu. Buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalain juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share juga ke teman-temannya. Jadi informasi seputar soal latihan UTUL UGM tahun 2022 ini bisa tersampaikan secara penuh. Nah, buat teman-teman, jadi di video kali ini aku mau bahas terkait soal untuk kesimpulan yang paling tepat dan semua pernyataan atau premis yang bersedia pada setiap soal. Jadi nanti ini ada soal premis di soal terkait TKA. TKA-nya UTUL UGM. Oke, nanti ada beberapa soal yang bakal aku bahas. Jadi nanti teman-teman stay tune di channel YouTube aku karena bakal aku bahas simak UI, UTUL UGM, UM Undip, kemudian dan UTUL-UTUL yang lainnya. Ujian-ujian yang lainnya, mohon maaf. Oke. Jadi langsung aja kita ke soal yang pertama. Nah, di sini soal yang pertama yaitu Susilo adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Edi kalah pandai dibandingkan Leonard, tetapi Leonard sama pandainya dengan Vicky. Vicky lebih pandai dari Natsir, maka jadi di sini posisinya adalah Susilo ini siswa yang paling pandai di kelasnya. Jadi Susilo itu paling pandai. Nah, Edi tidak kalah pandai dari Susilo. Edi kalah pandai dibandingkan Leonard. Jadi Leonard tidak kemudian tetapi Leonard sama pandainya dengan Vicky kayak gitu. Vicky lebih pandai dari Natsir. Jadi ini kemungkinan adalah Natsir yang paling bawah. Natsir lebih pandai dari Leonard. Leonard sama pandainya dengan Vicky. No. Jadi Leonard tidak lebih pandai dari Edi. Edi kalah pandai dibandingkan Leonard. Leonard tidak kalah, bukan yang A, jadi bukan ya. Edi tidak kalah pandai dengan Susilo. Edi tidak kalah pandai dengan Susilo. Padahal Susilo itu siswa paling pintar, berarti kurang tepat. Vicky lebih pandai dari Susilo. Vicky lebih pandai dari Susilo. Oh, nggak mungkin juga ya. Jadi Vicky lebih pandai dari Susilo itu juga kurang tepat yang C, yang D. Vicky lebih pandai dari Edi. Vicky lebih pandai dari Edi. Padahal Edi kalah pandai dibandingkan Leonard. Berarti kan Leonard yang dulu, Susilo, Leonard. Kemudian Leonard itu sama pandainya dengan Vicky. Berarti Edi itu kalah dengan Vicky. Jadi Vicky lebih pandai dari Edi. Ya, itu paling benar ya teman-teman. Jadi Vicky itu lebih pandai dari Edi. Karena Edi itu kalah pandai dibandingkan Leonard. Padahal Leonard itu sama kayak Vicky. Kayak gitu. Jadi di sini posisinya adalah Vicky lebih pandai dari Edi. Karena di sini statusnya Edi itu di bawah Leonard, padahal Leonard itu sama kayak Vicky. Jadi otomatis Vicky itu lebih pandai dari Edi. Gitu. Oke, itu jawaban yang paling tepat. Kemudian kita nggak perlu ngelihat soal jawaban yang E ya teman-teman, karena udah paling pasti jawaban paling D itu yang paling benar. Oke, soal berikutnya ini ke atas ya teman-teman. Oke, yang ini bakal aku bahas di video selanjutnya. Semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Sementara office boy adalah karyawan, maka di sini yang diminta adalah semua karyawan itu harus hadir rutin. Otomatis office boy itu juga bagian dari karyawan dan wajib hadir. Semua yang hadir dalam rutin adalah office boy. Sementara peserta rapat rutin bukan karyawan. Sementara peserta rapat rutin adalah office boy. Semua office boy hadir dalam rapat rutin. Semua yang hadir bukan office boy. Jadi jawaban yang paling tepat adalah karena semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Sementara office boy itu bagian dari karyawan, otomatis semua office boy juga hadir dalam rapat rutin. Yang A, semua yang hadir dalam rapat rutin bukan adalah office boy. Bukan hanya office boy aja ya, karena office boy itu ya bagiannya tapi bukan hanya office boy. Sementara peserta rapat rutin bukan karyawan. Salah, karena di sini diminta adalah semua karyawan. Berarti yang B salah. Yang C, sementara peserta rapat rutin adalah office boy. Bukan hanya office boy, tapi semua karyawan. Yang D, semua office boy hadir dalam rapat rutin. Itu benar ya, karena di sini yang diminta adalah semua karyawan. Kemudian, semua yang hadir bukan office boy. Salah, karena di sini office boy itu termasuknya karyawan. Oke, dilanjut soal nomor 117. Tabungan Anita lebih banyak dari jumlah tabungan Kiki dan Betty. Tabungan Betty lebih banyak dari tabungan Kiki. Tabungan Dian itu lebih banyak dari jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Maka, jadi di sini tabungan Anita lebih banyak dari jumlah tabungan Kiki dan Betty. Oke, kemudian tabungan Betty itu lebih banyak dari tabungan Kiki. Jadi di sini Betty itu lebih banyak gitu dari tabungan Kiki. Jadi Anita, kemudian Betty, terus Kiki. Tabungan Dian itu lebih banyak dari jumlah tabungan Anita, Betty. Oh, berarti Dian yang pertama. Jadi Dian, kemudian Anita, Betty, kemudian Kiki.
Yang pertama adalah Dian gitu kan. Maka A, tabungan Anita lebih banyak daripada tabungan Dian. Yang B, jumlah tabungan Dian dan Kiki sama dengan jumlah tabungan Anita dan Betty. Yang C, tabungan Dian merupakan jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Kemudian yang D, yang mempunyai tabungan paling banyak adalah Anita. Dan E, Kiki mempunyai tabungan yang paling sedikit. Jadi di sini kita langsung seleksi jawabannya. Tabungan Anita lebih banyak dari tabungan Dian. Tabungan Anita, oh salah, karena di sini tabungan Dian itu lebih banyak. Nah ini ya garis bawahi, tabungan ini lebih banyak. Kayak gitu. Kemudian tabungan Betty itu lebih banyak juga dari tabungan Kiki. Kemudian tabungan Anita itu lebih banyak dari jumlah ya tabungan Kiki dan Betty. Otomatis ini juga. Jadi otomatis tabungan Anita lebih banyak dari tabungan Dian, itu salah, yang A salah. Kemudian yang B, jumlah tabungan Dian dan Kiki sama dengan jumlah tabungan Anita dan Betty, salah. Karena Dian itu paling banyak gitu kan. Kemudian tabungan Dian merupakan jumlah tabungan Dian, jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Salah, karena di sini jelaskan adalah tabungan Dian itu lebih banyak, berarti yang C salah. Kemudian yang D, yang mempunyai tabungan paling banyak adalah Anita. Salah, karena di sini jumlah paling banyak adalah Dian. Kemudian Kiki mempunyai tabungan paling sedikit. Oke, kita seleksi bahwa kalau tabungan Anita itu lebih banyak dari tabungan Kiki dan Betty. Tabungan Betty itu lebih banyak dari Kiki, otomatis Anita, kemudian Betty, kemudian Kiki. Sedangkan tabungan Dian itu paling banyak. Otomatis di sini jawaban yang paling tepat adalah yang E. Benar, Kiki mempunyai tabungan paling sedikit. Oke. Kita lanjut soal 118. Semua penyanyi adalah artis, sementara penyanyi adalah bintang film. Maka, nah di sini semua penyanyi adalah artis. Sementara penyanyi adalah bintang film, maka sementara bintang film adalah artis. Yang B, sementara artis adalah bukan penyanyi. Yang C, semua bintang film adalah artis. Yang D, sementara penyanyi bukan bintang film. Dan yang E, sementara penyanyi bukan artis. Jadi di sini adalah semua yang nyanyi adalah artis. Sementara penyanyi adalah bintang film. Kayak gitu. Berarti dia ya bintang film, ya dia artis gitu, karena semua penyanyi adalah artis, otomatis semua bintang film adalah artis. Sementara bintang film adalah artis. Sementara semua artis. Jadi sementara artis adalah no, yang B bukan. Sementara semua bintang film adalah artis. Sementara penyanyi bukan bintang film, no. Sementara penyanyi bukan artis, no. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Aduh, salah. Yang C ya teman-teman. Jadi di sini karena semua penyanyi adalah artis, otomatis sementara penyanyi adalah bintang film. Jadi semua bintang film adalah artis, kayak gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 119. Ketika ayah dan ibu Herman menikah, maka masing-masing telah mempunyai seorang anak. Sekarang Herman itu lahir persis setahun setelah perkawinan tersebut dan memiliki 4 orang saudara. Maka yang A, Hermawan memiliki 2 adik kandung. Kemudian yang B, Hermawan mempunyai anak tertua dalam keluarga. Yang C, Hermawan tidak memiliki saudara tiri. Yang D, Hermawan memiliki 4 orang adik. Dan yang E, Hermawan merupakan anak tunggal dari perkawinan kedua. Jadi, ketika ayah dan ibu Hermawan menikah, masing-masing telah mempunyai anak. Jadi, masing-masing itu telah mempunyai anak. Ibaratnya dia memiliki anak tiri, gitu ya. Sekarang Hermawan itu lahir persis setahun setelah perkawinan. Jadi Hermawan itu anak pertama dari kedua pernikahan tersebut dan memiliki 4 orang saudara. Jadi 4 orang saudaranya itu adalah jadi memiliki 4. Jadi gini, ketika ayah dan ibu Hermawan menikah, masing-masing telah mempunyai seorang anak. Jadi anaknya itu masing-masing 1. Jadi ayah memiliki 1 anak dan ibu membawa 1 anak. Dan Hermawan itu persis berarti Hermawan itu anak ketiga gitu. Dan 1 lagi, jadi ini udah memiliki 4 saudara gitu. Maka Hermawan memiliki 2 adik kandung. Karena udah memiliki 4, otomatis dia itu nambah 2 lagi dan Hermawan itu memiliki 2 adik kandung. Yang A, yang B, Hermawan merupakan anak tertua dalam keluarga, bukan ya? Karena dia udah punya 2 saudara tiri gitu. Hermawan tidak memiliki saudara tiri, ini salah. Hermawan memiliki 4 orang adik. Salah. Hermawan merupakan anak tunggal dari perkawinan kedua. Salah. Jadi di sini dia itu memiliki 2 orang adik karena dia memiliki 4 orang saudara, gitu kan, otomatis dia itu tidak dihitung. Yang 2 saudara tiri dan yang 2 adik kandung. Jadi benar, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Hermawan memiliki 2 adik kandung. Yang
dua adik kandung ya. Jadi duanya itu adiknya benar-benar adik dari ayah dan ibu. Sedangkan yang dua lagi itu kakaknya. Jadi benar, yang paling tepat adalah yang A. Kemudian nomor 120, jika pernyataan semua dokter adalah laki-laki. Laki-laki itu salah, maka A sementara dokter adalah laki-laki, yang B sementara laki-laki adalah bukan dokter, yang C sementara dokter adalah bukan laki-laki, yang D tidak ada dokter yang bukan laki-laki, dan yang E tidak ada kesimpulan yang benar. Pernyataan semua dokter adalah laki-laki itu merupakan salah. Maka karena di sini itu tidak bisa diambil kesimpulan, jadi jawabannya adalah tidak ada kesimpulan ya teman-teman. Semua dokter adalah laki-laki, tapi ini dia itu salah. Berarti sementara dokter laki-laki ya salah, sementara laki-laki bukan dokter ya salah. Sementara dokter adalah bukan laki-laki ya salah, karena di sini tuh nggak ada dua opsi gitu kan. Jadi apa ya? Ini salah, tidak ada kesimpulan yang benar. Kayak gitu. Tidak ada dokter yang bukan laki-laki. Jadi semua dokter adalah laki-laki. Ini merupakan salah. Jadi jawabannya adalah tidak ada kesimpulan yang benar menurut aku ya. Atau tidak ada dokter yang bukan laki-laki. Sementara dokter adalah bukan laki-laki. Pokoknya yang bukan ini coret-coret. Sementara dokter adalah laki-laki. Semua dokter adalah laki-laki. Jadi jawaban yang paling tepat adalah antara E dan A. Sementara dokter adalah laki-laki. Jadi menurut aku jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Sementara dokter adalah laki-laki. Tapi di sini semua dokter adalah laki-laki itu salah. Maka jadi yang paling tepat adalah tidak ada kesimpulan yang benar. Nah, di sini salah ya. Kita lanjut soal, oke, ini udah ya. Jadi soal terkait kesimpulan yang paling tepat, ini sudah benar, soal sudah semua ya. Ada 5 soal, jadi nanti teman-teman bisa belajar dari soal ini. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan atau teman-teman ingin meluruskan jawaban aku yang tadi salah, teman-teman boleh tulis aja di kolom komentar. Jadi insya Allah nanti aku bisa belajar lebih memahami lagi dan nanti teman-teman bisa belajar juga dari channel YouTube aku. Kita belajar bersama. Kalau misalnya aku ada kesalahan, ya nggak apa-apa. Silakan untuk dikoreksi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton channel YouTube aku. Semoga dengan teman-teman belajar dari channel YouTube aku bisa kita sama-sama berjuang dan semoga teman-teman itu bisa lolos di UTUL UGM tahun 2022. Oke, terima kasih. Bye-bye.